Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Citra, nomor stambuk 40 120 184. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan contoh karya angkatan priorisasi sastra. Latar belakang lahirnya Angkatan Pujangga Lama. Pujangga Lama merupakan bentuk pengklasifikasian karya sastra di Indonesia yang dihasilkan sebelum abad ke-20. Pada masa ini, sastra didominasi oleh syair, pantun, gurindam, dan hikayat. Di Nusantara, budaya Melayu klasik dengan pengaruh Islam yang kuat meliputi sebagian besar negara pantai Sumatera yang Semenanjung Malaya. Di Sumatera bagian utara muncul karya-karya penting berbahasa Melayu, terutama karya-karya keagamaan. Contoh karya angkatan Pujangga Lama yaitu Sulatun Salatin atau Sulatus Salatin. Dalam bahasa Jawi secara harfiah bermaksud penurunan segala raja-raja, merupakan karya dalam bahasa Melayu dan menggunakan abjad Jawi. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya Angkatan Sastra Melayu Lama. Sastra Melayu Lama merupakan bagian dari karya sastra Indonesia yang dihasilkan di antara tahun 1845 sampai 1870. Sastra Melayu adalah hasil budaya yang diartikan sebagai bentuk upaya manusia untuk mengungkapkan gagasannya melalui bahasa Melayu yang lahir dari perasaan dan pemikirannya bisa berbentuk lisan maupun tulisan. Ciri-ciri sastra Melayu lama yaitu statis, anonim, isi berkisar seputar kerajaan, banyak menggunakan kata-kata kilas, misalnya konon atau sebermula, disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut, banyak dipengaruhi budaya Melayu dan Arab, berbahasa Melayu kuno, berisi ajaran hidup atau didaktis, bersifat khayalan. Macam-macam sastra Melayu yaitu gurindam, hikayat, karminan, pantun, talibun, seloka, dan syair. Contoh karya angkatan Melayu Lama yaitu Hikayat Siti Maria, merupakan satu-satunya karya sastra pra-Indonesia pada zaman tanam paksa atau kultur stem cell antara tahun 1830 sampai 1890. Buku ini dikarang oleh Haji Moekti. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya Angkatan Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka merupakan karya sastra di Indonesia yang terbit sejak tahun 1920 yang dikeluarkan oleh penerbit Balai Pustaka. Prosa atau roman, novel, cerita pendek, dan drama, dan puisi. Mulai menggantikan kedudukan syair, pantun, gurindam, dan hakikat dalam khasanah sastra di Indonesia pada masa ini. Balai Pustaka didirikan pada masa itu untuk memperoleh bahan bacaan bagi sekolah yang dibangun oleh pemerintah kolonial Belanda, diyakini sebagai bagian dari politik etis atau politik balas budi. Balai Pustaka juga pada masa itu bertujuan untuk mencegah pengaruh buruk dari bacaan cabul dan liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah yang banyak menyoroti kehidupan pernyairan atau cabul dan dianggap memiliki misi politis atau liar. Balai Pustaka penerbitan karya dalam 3 bahasa yaitu bahasa Melayu tinggi, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda, dan dalam jumlah terbatas dalam bahasa Bali, bahasa Batak, dan bahasa Madura. Contoh karya angkatan Balai Pustaka yaitu Hulu Balang Raja, atau judul lengkapnya Hulu Balang Raja, kejadian di pesisir Minangkabau tahun 1662 sampai 1667, adalah novel karya Nur Sultan Iskandar yang pertama
kali diterbitkan Balai Pustaka pada tahun 1934. Namun, novel ini berkisah tentang konflik antara raja-raja yang terjadi di pesisir selatan Minangkabau pada abad ke-17, yang juga melibatkan Kompeni Belanda dan Aceh. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya Angkatan Pujangga Baru. Pujangga Baru muncul sebagai reaksi atas banyaknya sensor yang dilakukan oleh Balai Pustaka terhadap karya tulis sastrawan pada masa tersebut, terutama terhadap karya sastra yang menyangkut rasa nasionalisme dan kesadaran kebangsaan. Sastra Pujangga Baru adalah sastra intelektual, nasionalitas, dan elitis. Contoh karya Angkatan Pujangga Baru yaitu karya sastra di Indonesia setelah zaman Balai Pustaka tahun 1930 sampai 1948 dipimpin oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana berserta Amir Hamzah dan Armin Pane, yang dipelopori oleh Sultan Takdir Ali Shah Bana. Karyanya yaitu Layar Terkembang menjadi salah satu novel yang sering diulas oleh para kritikus sastra Indonesia. Selain Layar Terkembang, pada periode ini novel tenggelamnya kapal Van der Wijk dan Kalau Tak Untung menjadi karya penting sebelum perang. Selanjutnya yaitu latar belakang lahirnya Angkatan 1945. Kelahiran angkatan ini memberikan warna baru dalam angkatan sastra Indonesia dan penuh kontroversi. Kontroversinya adalah Angkatan 45 berani untuk mendobrak dan melarang aturan-aturan sastra yang telah dibuat sebelumnya. Sastra angkatan ini mengikrarkan dirinya dan mempunyai identitas yang jelas, tidak seperti angkatan sebelumnya yang tunduk pada penjajah yang dianggap mencoreng dan mengkhianati bangsa Indonesia itu sendiri. Seperti halnya yang dilakukan oleh Angkatan Balai Pustaka yang dinilai tunduk pada Volkscultuur, yang yakni lembaga kesusastraan kolonial Belanda, dan Angkatan Pujangga Baru dinilai mengkhianati identitas bangsa karena terlalu berkiblat ke barat. Angkatan ini pun berdiri dengan tegak sebagai penolakan dari angkatan-angkatan sebelumnya. Sastra Angkatan 45 ini pun menjadi pusat perhatian para sastrawan di seluruh Indonesia. Hal ini merujuk pada beraninya sastra ini dalam melanggar aturan-aturan sastra yang ada. Oleh karena itu, hal ini yang menjadi ciri khas dan lahirnya identitas baru dalam sastra Angkatan 45 ini. Penggerak dalam sastra Angkatan ini pun adalah mereka yang menaruh perhatian besar, memberi sumbangsi buah pikirannya dan berjuang bersama dalam sastra angkatan ini. Para sastrawan yang tergabung dalam sastra angkatan ini seolah ingin bebas dari kekangan budaya asing yang mengikat budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu contoh karya Angkatan 1945 yaitu novel pendek Surabaya 1947. Karya Idrus. Novel ini menceritakan perjuangan perebutan kemerdekaan berlatar di Surabaya. Imajinasi yang digambarkan oleh Idrus lebih menekankan pada pertempuran dan pertumpahan darah. Selanjutnya latar belakang lahirnya Angkatan 1950 sampai 1960. Sastra Angkatan 50 dilatar belakangi oleh keadaan Indonesia yang pada saat itu mengalami perubahan yang cukup drastis, yakni dari transisi penjajahan berdarah menuju kemerdekaan cemerlang.
Tentunya suasana tersebut, para sastrawan mulai memikirkan ciri khas sastra pada angkatan 50-an. Dalam melaksanakan kebudayaan yang sedang dialami Indonesia membedakan dari angkatan sastra sebelumnya. Para sastrawan juga mulai mencari bahan-bahan yang merujuk pada kebudayaan Indonesia yang murni dan membebaskannya dari pengaruh budaya asing setelah penjajahan. Contoh karya angkatan 1950-1960, Bukan Pasar Malam, merupakan sebuah novel karya Promedia Ananta Toer yang diterbitkan pada tahun 1951 oleh Balai Pustaka, kemudian dinyatakan terlarang pada tahun 1965. Pada tahun 1999, novel ini diterbitkan kembali oleh Bara Budaya. Oleh sebagian pembaca Bukan Pasar Malam sering disimpulkan sebagai novel yang bernuansa religius, beraura mistik, dan mengandung pergulatan eksistensial diri manusia ketika berhadapan dengan maut. Di samping ironi, seseorang pejuang kemerdekaan yang kecewa dan tak mendapatkan tempat yang layak, justru ketika kemerdekaan yang diperjuangkan dengan penuh pengorbanan itu sudah terwujud. Selanjutnya, latar belakang lahirnya angkatan 1966 dan sampai 1970. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya Horizon atau majalah sastra. Pemimpin Mostar Lubis sangat avant-garde, sangat menonjol pada angkatan ini. Banyak karya sastra pada angkatan ini yang sangat beragam dalam aliran sastra dengan munculnya karya sastra beraliran surrealistik atau kesadaran arketip atau absurd. Arus kesadaran arketip dan absurd. Penerbit Pustaka Jaya sangat banyak membantu dalam menerbitkan karya-karya sastra pada masa ini. Contoh karya sastra angkatan 1966 sampai 1970, yaitu Dari Hari ke Hari, adalah novel yang dikarang oleh Habibur Junaidi dan diterbitkan pada tahun 1975 oleh Pustaka Jaya. Novel ini mengisahkan seorang anak yang meratapi nasibnya di dalam wilayah perang yang tidak pernah usai oleh penjajah Belanda maupun pemberontakan dari bangsa sendiri. Selanjutnya, latar belakang lahirnya angkatan 1970 sampai 1980. Munculnya periode 70-an karena adanya pergeseran sikap berpikir dan bertindak dalam menghasilkan wawasan estetik, dalam menghasilkan karya sastra bercorak baru baik di bidang puisi, prosa maupun drama. Pergeseran ini mulai terlihat setelah gagalnya kudeta G30S PKI, Abdul Hadi WM, dan Damai Toda menamai sastra Indonesia modern pada tahun 1970-an dengan sastra periode 70-an. Dalam periode 70-an, pengarang berusaha melakukan eksperimen untuk mencoba batas-batas berupa kemungkinan bentuk baik prosa, puisi, drama semakin tidak jelas. Kelahiran karya sastra angkatan 80-an bersifat mendobrak keberadaan. Dilahirkan dari konsepsi individual yang mengacu pada suatu wawasan kelompok. Kelompok tersebut telah menitik beratkan pada kata, tetapi
dan Naruto justru tetap pada pendiriannya. Hal ini sangat menarik dan membawa pada pemikiran yang lain dalam wawasan yang estetik periode 80-an. Pada periode sebelumnya telah terjadi pergeseran wawasan dan pergeseran estetik khususnya pada kata. Dasar tersebut menyebabkan lahirnya periode 80-an, menekankan pada pemikiran dan cara penyampaian dalam karya sastra. Periode 80-an ini merupakan sastra yang dinamik, yang bergerak bersama masyarakat Indonesia untuk menuju ke kehidupannya yang baru, dengan wawasan konstitusional. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal serta baru di konsep yang menentang pada suatu kehidupan. Contoh karya angkatan 1970 sampai 1980 yaitu Nak Bajang Mengiring Angin adalah sebuah novel fantasi pewayangan berbahasa Indonesia karya Sinhundata atau Rama Sinhu yang diterbitkan tahun 1983 oleh Gramedia Jakarta. Novel ini merupakan novelisasi dari serial Ramayana yang dibuat dari hasil Kompas setiap hari Minggu pada tahun 1981. Selanjutnya, latar belakang lahirnya angkatan 1980 sampai 1990. Periode 80-an lahir dari konsepsi improvisasi dalam penggarapan karya sastra menuju hasil dan bobot maksimal, serta baru di konsep menentang pada suatu kehidupan. Para sastrawan mengikuti perkembangan zaman yang dituntut adanya keberanian dan kreativitas untuk berkarya. Banyak karya sastra yang dijadikan drama dan drama radio. Pada periode 80-an ini, karya sastra film juga berkembang pesat. Perfilman Indonesia banyak ditonton dan diamati oleh masyarakat dan para sutradara pun aktif menciptakan film-film baru. Misal film bertemakan percintaan remaja yaitu Gita Cinta SMA. Ini banyak mempunyai penggemar baik di kalangan muda maupun tua. Contoh karya angkatan 1980 sampai 1990 yaitu Kerudung Merah Krimizi adalah judul buku novel karya Remy Sasilado yang diterbitkan pada tahun 2002 oleh Kepustakaan Populer Gramedia. Buku ini mengantarkan nama Hamsat Rangkuti sebagai peraih penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa pada tahun 2003. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.